Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen kelompok kita, Bapak Yusrianto Soleh MPD. Dan juga terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan apa yang kami diskusikan di kelompok. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Osman selaku moderator sekaligus presentator pertama. Terus ada presentator kedua Hilyatul Jannah, Ayu Wulandari presentator ketiga, Wildanur Kamilia presentator keempat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran Kontemporer. Pembelajaran kontemporer adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang berfungsi membekali suatu kemampuan peserta didik dengan mengakses berbagai suatu informasi yang dibutuhkan pada saat belajar sedang berlangsung. Guru lebih berfungsi membekali kemampuan peserta didik dalam menilai suatu informasi. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari pembelajaran kontemporer. Yang pertama, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model, komponen model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Baik, dilanjut ke pemateri yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan model pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa membangun pengetahuan belajar bagaimana termasuk dari sumber belajar, belajar dari ceramah, film, tugas, membaca, dan semacamnya. Yang kedua, model pembelajaran dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memproses informasi lebih baik, termasuk metode untuk menyajikan informasi agar siswa dapat belajar dan mempertahankannya dengan lebih efektif. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran kontemporer. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Model ini adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Model ini adalah memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran yaitu penyelidikan terhadap situasi masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar siswa. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya. Berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Dan terakhir, model pembelajaran kooperatif. Model ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjut ke pemateri yang ketiga. Baik, selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran kontemporer. Jadi macam-macam model pembelajaran kontemporer yaitu ada dua. Yang pertama, model pembelajaran konvensional, yaitu proses belajar mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya dari seorang pengajar kepada siswa. Terus yang kedua ada model pembelajaran PAIKEM. Jadi PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inspiratif, interaktif, inovatif, kritis, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah keunggulan model pembelajaran kontemporer, yaitu ada 4. Yang pertama, menawarkan pembelajaran fleksibel, yaitu model pembelajaran kontemporer
menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada mendorong pembelajaran mandiri, yaitu dalam model pembelajaran kontemporer, siswa diberikan tantangan untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga, mendukung keterampilan digital, yaitu model pembelajaran kontemporer memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan digital. Yang keempat adalah menghemat waktu dan biaya, yaitu model pembelajaran kontemporer menghemat biaya dan waktu transportasi karena siswa tidak perlu datang ke sekolah setiap hari. Selain itu, siswa juga tidak memerlukan buku pelajaran karena sumber belajar dapat diakses secara online. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjut ke pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan model pembelajaran kontemporer. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Yang kedua ada potensi ketidaksetaraan akses. Yang ketiga ada tantangan dalam menilai hasil pembelajaran secara objektif. Nah, pembelajaran kontemporer ini juga memerlukan waktu yang lebih lama, membutuhkan persiapan yang matang dan kadang sulit untuk dievaluasi secara tradisional. Baik, kemudian ada contoh model pembelajaran kontemporer. Yang pertama ada blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung misalnya di dalam kelas dan pembelajaran online melalui internet dan juga teknologi. Contohnya seperti siswa berada di berbagai stasiun dalam sekolah dan berpindah antara stasiun yang berbeda sesuai dengan materi yang dipelajarkan. Yang kedua ada game based learning, yaitu metode pengajaran yang mengintegrasikan unsur permainan ke dalam proses pembelajaran, efektif dalam meningkatkan motivasi dan belajar siswa pada berbagai mata pelajaran seperti contoh matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Nah, contohnya itu seperti bermain menggunakan aplikasi EduCandy. Nah, aplikasi web yang berbasis game edukasi yang dapat digunakan untuk belajar. Yang kedua ada Wordwall, yaitu platform web yang memungkinkan guru membuat berbagai permainan interaktif untuk tujuan pembelajaran. Yang keempat ada personalized learning. Nah, model pembelajaran yang digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan murid. Seperti contoh, dalam proses guru harus memahami kebutuhan dan kemampuan setiap siswa dan mengatur lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu ada project based learning. Nah, project based learning ini metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian media, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Contohnya itu seperti misalnya pada mata pelajaran matematika, siswa dapat membuat bangunan, melukis di dinding atau membuat jadwal kegiatan sebagai proyek pembelajaran. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Model pembelajaran menggambarkan konseptualisasi tentang bagaimana pembelajaran harus berlangsung, termasuk tahapan, peran peserta didik dan guru, serta dinamika kelas. Model pembelajaran kontemporer menjadi alternatif bagi efektivitas sistem pembelajaran di era digital saat ini. Model ini menawarkan fleksibilitas, mendorong pembelajaran mandiri, mendukung keterampilan digital, dan menghemat waktu dan biaya. Beberapa jenis model pembelajaran kontemporer yang dapat digunakan adalah blended learning, game based learning, project based learning, dan personalized learning. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.